Yesus disalib telanjang tapi tidak bulat. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Pendeta Tan Hoi Nai. Yesus disalib telanjang tapi tidak bulat. Maksudnya adalah ya tidak telanjang bulat. Ya Bapak Ibu Saudara tahu ya bedanya telanjang dan telanjang bulat ya. Kalau telanjang bulat itu kan enggak pakai sehelai benang pun. Nah, itu telanjang bulat ya. Ada dua penjahat dan Yesus. Jadi 3 orang yang disalib ya saat itu. Nah, Yohanes 19 ayat 24. Yohanes 19 ayat 24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Apa yang dilepas dari pakaian Yesus? Yang dilepas adalah pakaian dan jubahnya. Bisa saja jubah, baju, celana, ikat pinggang, dan sepatu, sendal atau kasut ya, dan lain-lainnya. Para senturion ya, para serdadu Romawi adalah orang-orang yang sudah cukup modern waktu itu ya. Tentu dia beradab. Mustahil menyalib 3 orang ya, ada Yesus di tengah, 2 penjahat di kiri kanan. Mustahil disalib dalam keadaan telanjang bulat ya, mustahil ya. Oke, lalu disalib telanjang tapi tidak bulat. Pakaiannya dilepas, jubahnya dilepas, bajunya dilepas, ikat pinggangnya dilepas, kasutnya dilepas karena nanti akan dipaku toh ya. Tapi juga para pelaku penyaliban serdadu Romawi itu punya adab, beradab. Pasti Yesus dan 2 penjahat masih disisakan memakai cawat telanjang tapi tidak bulat. Saya memakai kata cawat karena cawat itu ada di Alkitab ya. Di Kejadian 3 ayat berapa ya? Ayat 8 ya. Setelah Adam dan Eva itu tahu telanjang, maka Adam dan Eva membuat cawat dari daun pohon ara. Jadi kata cawat itu ada di Alkitab. Jadi saya memberi narasi penjelasan bahwa Yesus dan 2 penjahat itu setidaknya masih dipakein cawat, enggak terus telanjang bulat gitu ya. Sebab mereka kan juga orang beradab ya, tentara-tentara Romawi, serdadu Romawi itu orang beradab bukan biadab ya. Lalu Yusuf Arimatea dan Nikodemus menurunkan dan mengkafani mayat Yesus. Yohanes 19 ayat 38 dan 40. Apakah saat dikafani cawatnya Yesus dilepas? Nah, ya. Yang jelas Yesus disalib tidak telanjang bulat ya, telanjang tapi tidak bulat ya. Ya sudahlah, mempermudahnya paling tidak dia masih dipakein cawat. Terus diturunkan mayatnya, lalu dikafani, dikasih rempah-rempah. Pertanyaannya, waktu dikafani cawatnya dilepas nggak? Kalau zaman sekarang dilepas Pak. Jadi mayat itu waktu dikafani betul-betul bulat, telanjang, nggak pakai cawat ya. Waktu Yesus kira-kira bagaimana? Ya, ya dijawab sendiri sajalah ya. Ya. Lalu Yesus bangkit. Nah ini dia. Lalu Yesus bangkit ya. Waktu bangkit yang ditinggalkan kain kafan dan peluh. Yohanes 20 ayat 7. Kain kafan dan kain peluh yang sudah tergulung. Kok cawatnya nggak ditinggalin Mbak? Ayo ya. Tidak ada ditulis Yesus bangkit telanjang bulatnya. Yesus tubuh kebangkitan bisa menembus dinding dalam keadaan berpakaian. Yohanes 20 ayat 26. Jadi Yesus itu bangkit nembus dinding itu dalam keadaan berpakaian. Bisa ya. Kan cuman pakai cawat itu. Bangkit pakai cawat lalu dia apakah dia celingak-celinguk gitu di depan kubur. Mana nih cari pakaian apa begitu? Tentu tidak ya.
dia dalam keadaan berpakaian dan pakaiannya disiapkan ya pasti oleh malaikat lah, disiapkan pakaiannya. Yang jelas Yesus yang berpakaian ini bisa nembus dinding kamar bisa, nembus dinding kubur bisa. Lah kok kain peluh sama kain kafannya ditinggalkan. Lo kalau Yesus bangkit pakai kain kafan ya pocong namanya, takut semua orang gitu. Yesus bangkit pakai kain pocong gitu kan ya, seperti itu. Makanya kain pocongnya, kain yang membungkus mayat Yesus, kain kafannya ditinggalkan, lalu dia memakai pakaian biasa. Ketemu pertama kali sama Maria Magdalena loh, yang dikira tukang kebun itu. Masa tukang kebunnya yang dikira tukang kebun, masa telanjang? Ya enggak dong, dia sudah berpakaian. Pakaiannya dari mana Pak? Ya pakai malaikat disuruh itu, ya bisa saja ya. Siapa yang menyiapkan pakaian? Pastilah malaikat. Salam Pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara, pendapat di luar sana yang mengatakan Yesus telanjang bulat salah ya. Telanjang sih telanjang, tapi tidak bulat ya, karena nanti ada dicambuk, ditusuk peluhnya lambungnya, lalu nanti dikafani ada kain peluh. Pak, kok dikafani pakai kain peluh, emang mayat bisa keringetan Pak? Ya kita lihat sehari-hari toh ya, ada orang dikafani, kenapa diikat? Emang bisa gerak? Kenapa tidak itu aja terus waktu itu sudah ada ditaruh gitu ya. Ya ini seperti itu ya, itu tradisi adat istiadat ya. Menurut adat istiadat Yahudi, ketika menguburkan mayat, Yohanes 19 ayat 40, jadi dikafani dikasih rempah-rempah seperti itu ya. Jadi clear, benar bahwa ketika disalib Yesus telanjang ya, telanjang dada lah begitu. Nggak pakai sepatu kan, kakinya dipantek, dipaku nembus ke tumitnya loh, menggenapi Kejadian 3:15. Seperti itu Pak. Waktu bangkit sudah berpakaian. Tidak mungkin Yesus bangkit terus celingak-celinguk mana baju, nggak mungkin seperti itu ya. Sudah disiapkan oleh malaikat ya, seperti itu ya. Yang dilepas apa? Jubah dan pakaiannya. Yang disebut pakaian apa? Kemungkinan juga ikat pinggang, kemungkinan juga baju, celana, jubah, ikat pinggang, sepatu, kasut, itu sendal kasut lah disebutnya kasutnya. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi very clear, dengan sangat mudah ayat Alkitab sudah menjawab ya. Jadi yang dikafani mayat Yesus, betul. Yesus pernah jadi mayat 3 hari, betul. Lah itu jelas disebut mayat Yesus. Yohanes 19 ayat 38 dan 40. Yang mati itu Yesus manusia apa Yesus Tuhan? Dua-duanya benar. Mau disebut Yesus manusia juga benar, Yesus Tuhan juga benar. Masalahnya kan Anda tidak paham. Ada yang disebut Tuhan Allah berkarya dalam keadaan fisik manusia. Hanya 3 tahun Yesus fisik manusia disebut Tuhan, hanya 3 tahun ya. Fisik bentuknya kan Tuhan itu mestinya roh, tapi kali ini Tuhan fisik ya, Allah yang sedang berkarya. Lalu yang mati itu Tuhan juga benar, fisik manusia juga benar, dengan matinya sebagai manusia benar ya, memperingati kematian Tuhan juga benar. Dua-duanya ditulis oleh Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15, yang mati itu manusia. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 memperingati kematian Tuhan. Dua-duanya benar ya, asal Anda bisa paham. Tuhan yang fisik mati bangkit jadi Tuhan yang roh. Nah seperti itu ya. Yesus yang mayat dikafani ya, lalu dikubur, lalu bangkit, kainnya ditinggalkan, kain kafan dan kain peluh. Lalu dia change ya, ganti, salin jadi memakai baju biasa ya, pakaian biasa. Kalau dia bangkit tetap memakai kain peluh kain pocong ya, nanti itu bangkit sebagai pocong dong. Ngabur semua orang ya. Very clear ya. Jadi ini sekaligus meluruskan pendapat yang mengatakan Yesus disalib telanjang bulat. Telanjang sih telanjang, tapi tidak bulat.
masih pakai, setidaknya pakai cawat ya. Saya memakai kata cawat karena cawat ada di Alkitab. That's it. Back to the scripture, kembali ke Alkitab ya. Mudah sekali, simple sekali, Anda bisa menjawab semua pertanyaan apa saja karena Alkitab itu ayat menguatkan ayat. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.